dipersembahkan oleh didukung oleh Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih menghadirkan kepada Anda pemantauan hilal dari berbagai titik. Tadi dari Makassar dan juga Surabaya hilal tidak terlihat dan ini akan segera dilaporkan ke sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama di Hotel Borobudur. Dan di sana sudah ada rekan Gema Tanjung. Gema, jadi laporan dari berbagai daerah sepertinya sudah mulai masuk ya. Bagaimana persiapan sidang isbat di sana, Gema, sejauh ini? Iya, Iqbal dan juga pemirsa, kami tim media di Hotel Borobudur baru saja menyimak tadi pemaparan sidang terbuka untuk pemaparan dari tim anggota tim Rukiatul Hilal Kementerian Agama yang dipimpin oleh Cecep Nurwendaya. Tadi pemaparan ini adalah hasil dari hisab atau perhitungan secara astronomis untuk penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau dari penghitungan secara astronomis, Iqbal dan juga pemirsa, tadi tim dari Rukiatul Kemenak mengatakan bahwa memang secara hisab yang sudah ditentukan secara rumus oleh Mabims ini akan jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Kenapa? Karena memang secara data yang sudah dihitung dari perhitungan hisab adalah bahwa tinggi hilal secara astronomi ini hanya terlihat antara minus 2 derajat hingga minus 0,55. Sedangkan untuk elongasinya ini hanya terlihat 0,56 sampai dengan 1,53 derajat. Sedangkan untuk perhitungan secara hisab terkait dengan kesepakatan yang sudah diambil oleh Mabims, yaitu persatuan dari Kementerian Agama 4 negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam, bahwa memang untuk perhitungan secara derajat ini minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Dan tadi juga sudah ada pemaparan ini terkait dengan simulasi posisi hilal dari Rukiatul Hilal. Tetapi ini masih hanya simulasi saja, belum terlihat karena memang diperkirakan untuk ijtimaknya sendiri ini baru akan terlihat sekitar pada pukul 19.01 waktu Indonesia Barat mendatang. Nah, kalau dari simulasi posisi hilal, Iqbal dan juga pemirsa, memang ini fraksi iluminasinya hanya sekitar 0,01% atau jika bisa dilihat kasat mata ini akan berbentuk seperti bulan sabit tua posisi terlungkup. Nah, posisi ini juga adalah penentuan bahwa memang hilal ini akan sangat minim terlihat pada malam ini, khususnya di kawasan Republik Indonesia. Sehingga untuk nanti ketika ijtimak pada pukul 19.01 waktu Indonesia Barat memang diperkirakan adalah tidak akan terlihat hilalnya di kawasan Indonesia. Nah, sebelumnya juga disampaikan bahwa memang ada perkiraan perbedaan penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan juga Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 18 Februari 2026. Tadi ketika tiba di Hotel Borobudur Jakarta, Menak juga mengatakan bahwa memang ada potensi perbedaan, tetapi ini tidak akan menjadikan perbedaan antara umat muslim yang akan menyelenggarakan ibadah puasa, karena memang akan difokuskan untuk ibadah, sehingga perbedaan ini jangan dijadikan perdebatan yang berkelanjutan begitu, tetap fokus kepada beribadah masing-masing untuk menjalankan puasa. Dan nantinya konferensi pers untuk Rukiatul Hilal atau penetapan secara resmi kapan 1 Ramadan akan ditetapkan akan dilaksanakan sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan kita akan menunggu bagaimana nanti keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk sementara demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, kita nantikan perkembangan dari sana. Terima kasih Gema Tanjung melaporkan dari lokasi sidang isbat di Hotel Borobudur Jakarta. Dan kami akan ajak Anda untuk menuju ke Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jakarta Barat untuk memantau bagaimana pemantauan hilal di sana. Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah melakukan pemantauan, peneropongan, tentu dengan pengamatan yang seksama, akhirnya kami tim dari Lembaga Falakiyah tidak melihat hilal. Sekali lagi, kami tim dari Lembaga Falakiyah tidak melihat hilal. Oleh karena itu, nanti hasil ini akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama
dan PBNU akan ikhbar. Adapun ketetapannya kita menunggu dari Kementerian Agama. Insya Allah malam ini akan dilaksanakan sidang isbat. Jadi lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan hanya sebatas memberikan ikhbar. Adapun isbat adalah bagian daripada pemerintah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama di Jakarta agar menentukan 1 Ramadan menunggu pengumuman Menteri Agama yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang isbat. Jika itu tidak bisa dilihat, maka insya Allah kita akan menyempurnakan ya hitungan ini menjadi 30 hari dan puasa akan jatuh pada hari Kamis jika tidak bisa terlihat. Jadi dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma alaikum, jika ternyata mendung nggak bisa dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka wajib menyempurnakan untuk 30 hari. Nah, namun demikian tetap kita menunggu secara resmi. Jadi hukmul hakimi ilzamun yarfaul khilaf. Keputusan pemerintah itu ilzamun, bersifat ya tetap ya. Sehingga bisa menghilangkan perbedaan yang ada. Mungkin dari Ibu Yeni kami persilahkan. Apa perlu cukup kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI beserta seluruh kiai yang telah hadir, para pemuka agama, juga para dari pemerintah yang telah hadir. Kita telah mendengarkan tadi pandangan dari PWNU DKI yang telah memimpin bersama dengan teman-teman dari tim Falakiyah DKI, PWNU DKI ya, untuk mencoba melihat posisi hilal apakah sudah tampak atau belum. Dan ternyata memang walaupun dengan melalui upaya baik secara kasat mata, bil fi'li maupun secara teleskop, memakai teleskop canggih, belum terlihat adanya bulan baru yang menandakan mulainya bulan Ramadan. Karena itulah disimpulkan bahwa memang digenapkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban ini. Saya sendiri sebagai warga NU tentu akan berpegang pada Ru'yatul Hilal ini ya. Sampai ada yang mengatakan ada penampakan bulan baru di wilayah NKRI. Nah itu yang mungkin akan jadi pegangan bagi kami. Semoga semua upaya kita ya untuk menentukan secara presisi penetapan 1 Ramadan ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hargai semua upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Juga kita menghargai saudara-saudara kita yang mungkin sudah memulai puasa Ramadan esok hari. Karena mungkin dengan metode pengamatan yang berbeda atau metode yang dimiliki, kita tetap menghargai perbedaan itu. Dan tentu ya bagi kami yang paling penting adalah justru kita menata niat kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan dan kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain sesama anggota masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Ya.
Saya Renaldi dari Radio El Sinta, Pak. Izin untuk tadi untuk Ru'yatul Hilal tadi. Kalau tahun kemarin kan ada mendung sedikit sehingga membuat gangguan juga yang tidak terlihat. Nah, apakah saat ini cuaca di Jakarta ini cerah dan bisa memungkinkan untuk melihat hilal di saya kalau misalkan hari ini terlihat atau tidak gitu? Memungkinkan tidak cuacanya, Pak? Terima kasih. Ya, tahun kemarin dengan tahun sekarang berbeda tingkat derajat. Apakah hilal itu memungkinkan diru'yat apa tidak? Untuk hari ini sepertinya jauh tidak dimungkinkan untuk terlihatnya sebuah hilal. Insya Allah secara teori itu tidak memungkinkan karena masih jauh di bawah 3 derajat, apalagi masih menurut perhitungan itu masih minus derajat. Nah, oleh karena itu potensi untuk terlihatnya hilal sekalipun itu di daerah yang paling ujung, misalnya di daerah Aceh, itu rasa-rasanya secara teori tidak memungkinkan. Jadi karena masih jauh sekali dari sisi hitungan ilmu astronomi, ilmu falak, bahwa hilal itu bisa dilihat. Terima kasih ya. Mohon maaf karena sudah memasuki sholat maghrib. Saya mengucapkan terima kasih kepada insan media yang sudah meliput. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kerjasama ini terus kita pertahankan. Masjid Raya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini nanti kita bisa jadikan pusat pengembangan kajian ilmu falak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dari Lembaga Falakiyah Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.